Balik lagi bersama Fitso Sender di Double Pot. Kali ini tema kita adalah From Zero to Hero. Zeronya ini seperti apa, hero-nya menjadi apa, kita akan langsung saja telisik lebih jauh dengan orang yang ada di sebelah saya. Langsung, jangan sembunyi. Ben bingung, kameranya ben bingung. Nanti ceritamu nih. Kita langsung kenalan dengan sosok satu ini. Hai Claudia, Hai. Selamat datang di rumah kami. Iya. Emang aktif sekali langsung kita kali ini ya. Mama tuh. Berdoa. Claudia, kenalan dulu dong tipis-tipis, boleh? Perkenalkan, nama saya Claudia. Kaca SD banget gak sih? Nggak, interview kerja nih lah pertama. Oh iya bener-bener. Oh double decker bukan lowongan kayaknya ya. Aku mau. Bagian QC. Ya. Itu dia. Makan doang isinya. Oke guys, halo. Kenalin aku Claudia. Mungkin ada yang udah berapa orang? Kayak 2.000 orang kenal aku ya. Asik. 37,9 ribu orang di Instagram kenal. Followersnya luar biasa loh itu loh. Itu keluarga saya semua ya, keluarga saya semua itu. Itu semuanya bikin 2.000 account Iya. masing-masing. Saya sendiri 30.000 account. Follow diri saya sendiri. Nah, jadi aku dikenal sebagai Sosok yang ngehits banget. nggak, mending yang memperkenalkan jangan gue dah. Oh iya takutnya Soalnya dikira takutnya sombong. besok ini Claudia NPD atau gimana sih? Tapi memang sombong sih. Oke. Kita buat image dia hari ini menjadi Claudia yang Kalau kalian berharap aku seperti Pevita yang sangat kalem dan sangat smart, jangan harap ada di aku. ekspektasi kalian akan runtuh seketika. Claudia ini adalah orang yang kita bisa bilang kenapa tadi temanya adalah From Zero to Hero. Karena sedikit banyak Okvid udah mengerti lah ya cerita hidup. Kau nangis lu, belum apa-apa. Baru 2 tahun Udah melo. termehek-mehek. Sedikit banyak Okvid tahu tentang perjalanan hidup Claudia yang dulunya itu memang sempat ini ya mendapatkan perlakuan yang Iya. tidak enak. Tapi sebelum ke situ kita mau nanya dulu. Kesibukan Claudia saat ini apa sih? Saat ini aku sibuk banget, Yes. Tuh kan. Makanya jangan expect Ya, dia ya. kalem. Gak bakal. Sibuk Jadi- banget sih. Aku tapi lihat Ya. story kamu. Sibuk banget sampai yang udah nggak tahu ini cara untuk menghandle-nya seperti apa, karena aku tiap bangun tidur langsung makan. Makan ya. Habis itu tidur lagi. Emang agak-agak satu ini. Pev, yang asli lah Pev. Jadi aku tuh sekarang lagi biasa ya, sibuk ngonten-ngonten. Konten pasti betul. Terus habis itu aku lagi mencoba untuk fokus ke dunia musik. Fokus aja bikin dunia musik, terus kayak yaudah. Sama mingle-mingle sih, aku lagi senang banget untuk ketemu banyak orang Sih. kayak gitu. Dan Claudia ini juga beberapa kali ya jadi brand apa nih bilangnya? Kalau Brand apa tuh? brand ambassador kan ya dari Sebenarnya bukan beberapa. brand ambassador sih, lebih ke icon aja Oh, sih. kayak. icon, Iya, I jadi, see. jadi kayak apa ya? Satu KOL yang memang udah melekat banget namanya sama brand-brand tersebut, representatif gitu. Kayak gitu aja. Nah itu asik banget. Nah ini kalau boleh ngomongin yang tadi kita bahas di awal. Orang tuh tahu Claudia tuh pertama kali dari mana sih? Dari Ini sini. seru banget. Dari sini? Ya, mereka baru kenal. Bener juga. Ini dia merendah. Rendah. Untuk meroket maksudnya. Nggak, dari, Karena, nah, dari awalnya dari Solo Safari mungkin banyak orang yang kenal aku. Iya. Dari kejadian yang sungguh kejadian yang sangat sensasional. waktu itu. sensasional. Jadi Claudia ini diam-diam direkam ketika dia melakukan suatu adegan. Adegan dewasa. Adegan dewasa memegang apa? Otter. Jadi ada pengunjung ya waktu itu, memang. Iya, itu memang adegan dewasa. Karena anak kecil belum boleh. Belum boleh untuk memandu pengunjung tuh belum boleh. Belum boleh. Jadi Memang hanya dilakukan oleh profesional. khusus 21 plus. Enggak harus 21 sih, 17 sudah bisa. 17 plus. Itu awalnya kamu bahkan nggak ngerti direkam ya? Beb? Nggak ngerti. Jadi tuh fun fact aja ya guys. Ini mungkin orang nggak tahu. Heeh. Yang tahu cuman aku dan Tuhan. Nggak ada. Ini rahasia banget ini berarti. Nah, jadi kejadiannya adalah hari itu tuh sebenarnya aku lagi stuck banget. Aku pernah cerita kayaknya. Ya. Waktu kamu research. Saya memang melakukan penelitian sebelumnya. Jadi kayak aku lagi stuck banget, kayak kerjaan kok gini-gini aja. Mungkin anak-anak Gen Z merasakan ya. Kok kamu Gen Z?
Aku Gen Z, Bray. Kelahiran tahun berapa, Bre? Aku kebetulan 2012. Pas kiamat. Masih di papa dia jalan-jalan. Enggak dong. Aku kelahiran 2001 kan. Oke. Aku anak Gen Z banget. Jadi Masih kayak ngerasa kerjaan- stuck waktu itu. Kerjaan gini-gini aja. Gaji UMR aja nih. Nggak bisa naik apa ya? Gitu. Kayak udah. Kenceng amat ya. Kayak mewakili banyak hati gitu. Kayak udah lah, gimana bingung karena aku juga reguleran waktu itu nggak yang terlalu aktif. Reguleran musik. Musik. Oh, udah mulai Nah, waktu itu. Waktu itu udah sering, cuman Oh. waktu aku di Solo Safari bener-bener capek banget kan, makanya udah nggak sempet ke handle lagi. Tapi kayak gimana ya cara beli Alphard dalam satu malam, Asik. Spionnya dulu cara minimal. untuk membangun rumah dalam 3 jam gitu Asik. kayak Kamu apa yang harus aku lakukan waktu galau. itu. Terus kayak aku udah Tuhan aku nggak ngerti aku mau ngapain. Pokoknya aku ngikut aja kalau misalkan emang harus terjebak di sini karena nggak ada jenjang karir kan di sana. Oh gitu. Nggak ada, karena customer experience waktu itu kayak jenjang karirnya ke back office juga agak susah. Kalau misalkan pengunjung itu udah cocok, maksudnya, oh Claudia nih di customer experience bagus banget, ya udah bakal ditaruh terus di situ. Malah sengaja Sengaja, ditanam di situ. Oh, kayak gitu. Jenjang karirnya kurang menjanjikan gitu. Terus sampai akhirnya udahlah pokoknya terserah Tuhan aja mau ngapain ini, aku nggak ngerti, bingung. Aku terus memilih untuk tidur. Aku tuh kalau ada masalah tidur. Solusi terbaik sih ya. Solusi terbaiknya tidur. Nah, aku Tidur. tidur. Bangun-bangun kok chat banyak banget. Terus kayak, kenapa nih aku buka? Kalau udah lihat TikTok belum? Lu rame lu di TikTok? Apa nih? Aku lihat TikTok, ternyata bener, viral lah tuh video. Ternyata viralnya nggak cuma di TikTok. Begitu aku buka Instagram udah blum. Notif juga ribuan tuh. Wah langsung kayak Asik. 200. Enggak dong. Nggak, ribuan. Ekspektasinya 20.000 nih ya. Udah ribuan kayak, wah gila ini udah rame banget ini kenapa ini. Sampai akhirnya yang videoin aku tuh pun juga chat aku, Kak Tias namanya. Oh memang kamu kenal? Enggak, tapi dari situ kita kenal. Oke. Karena dia langsung chat aku, dia langsung cari IG ku kan. Cari IG, cari TikTok. Karena kebetulan waktu itu TikTokku memang sudah punya followers. Beberapa, kayak sekitar 10.000. Nah, jadi ketika ada video itu, followersku di TikTok, nah kayak, lah ini mah Claudia. Memang dari dulu udah mirip. Mereka gitu. Mereka nge-tag kamu tuh jadinya. Nge-tag, mereka nge-tag aku. Si Kak Tiasnya mungkin ngerti dari situ. Approach. Mereka, dia approach aku kayak, Kak gimana nih, ini udah meledak banget. Kakak terganggu nggak? Kalau misalkan terganggu aku take down aja. Oh nggak usah. Jangan. Kok berani-beraninya di take down? Nggak usah, nggak ada pemikiran untuk take down video yang sudah viral. Kalau bisa nambah. Ya kalau bisa bikin viral lain lagi. Langsung gitu. Benar. Kayak gitu, terus kayak jangan Kak, nggak usah, nggak apa-apa. Aku Malah kamu yang mohon-mohon. ya, jangan. please. Kalau bisa dibaserin aja sekalian. Oh, gitu, begitu, pokoknya gitu. langsung ya udah dari situ mulai viral, terus akhirnya dihubungi lah sama beberapa pihak TV termasuk Brownies. Brownies cinta. Anu toh, Enggak dong, terus kayak langsung kita mau ngundang kakak soalnya kakak viral banget bla 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 bla. Ya udah kesempatan datang. Benar. Dari situ mulailah naik. Udah dari situ berkatnya banyak. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Itu di tahun berapa kalau boleh tahu? Waktu momen itu? 1943. Buset, ikut perjuangan kamu ya. Sebelum merdeka. Itu kayaknya setelah Covid ya? Setelah Covid, udah lama Benar dong kan? setelah Covid. Ya, oh iya, Orang- 2021, 22. Enggak dong, baru aja. Jadi habis aku, kamu. Oh kita ngalir. Gantian. Oh iya, Gitu. benar. 2024. 2023. Ah iya loh. 2023 akhir, masuk 2024 awal. Jadi Oke. Desember ke Januari. Berarti itu momen dimana kamu benar-benar mungkin ya bisa dibilang di titik terendahmu malah Tuhan balikin keadaan. Ya juga. betul, karena waktu itu kan aku lagi capek banget high season kan, kayak Oh iya, kunjungan benar sih. banyak banget kayak makanya overthinking biasa Pisces. Ya udah masuk zodiak. Apakah harus kita kupas lagi? Nggak usah. Gimana mas zodiaknya apa? Aku Libra sih, cinta damai. Kita damai. Oh lanjut.
Ngomong-ngomong diundang ke banyak TV nasional, nggak cuman sekedar diundang, Claudia ini juga bakal dikasih kejutan sama Pevita yang asli. Iya nggak? Itu yang KW ya? Yang asli yang ini? Yang misalnya yang ini. Ada badaknya, ada badaknya. Ada badaknya. Sananya banteng. Takut. Apa tuh? Itu gimana ceritanya? Terus kamu tuh nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti. Sebenarnya yang tahu tuh Tim kamu? Timku Manajemen kamu? tahu. Aku sebenarnya waktu itu dibilang kayak bakal ada gestar lain, cuman aku nggak tahu siapa. Mungkin Itu waktu acara apa sih? itu Di TV mana? boleh sebut ini nggak Boleh sih? ya? Itu podcastnya Bang Saku waktu itu. Jadi kita memang ada project sama Bang Saku kayak sebenarnya yang pengen banget ngetemuin aku sama Pevi itu Zep. Oke. Zep tuh udah beberapa kali kayak bentar ya kalau aku cocokin jadwal dulu sama Pevi. Tapi waktu itu memang Pevi lagi susah banget kan. Terus tiba-tiba di si Bang Saku ini kayak kita mau bikin podcast. Nanti ada gestarnya. Semoga kakak suka ya gitu. Tapi mereka udah ngasih tahu ke timku kalau itu Pevi. Tapi Cuman kamu aku belum tahu? Belum ngeh, lebih tepatnya belum ngeh. Soalnya teman-temanku itu udah ngode beberapa kali. Cuman aku kayaknya belum ngeh. Begitu begitu podcast itu berlangsung tiba-tiba dia datang. Hai Claudia, aku sih kayak tahu nggak sih orang tuh nge-freeze kayak orang tuh kalau excited tapi kaget, shock tuh kan ada beberapa ya. Yeah. Kalau ketemu idola, ada yang langsung happy banget, ada yang langsung ngajakin foto, ada yang langsung nangis. Aku tuh yang bagian nge-freeze kayak Tapi kayak Pevita yang baten sih. iya, Wangi. Ya, Serangan jantung. sempat kayak Pevi tuh kayak yang tadinya udah Bingung excited ya? tuh jadi bingung kayak yaudah kita mulai aja karena aku udah bingung banget. Dia tuh juga ikut podcast juga dari Ya, awal. dia ikut podcast jadi kayak memang itu segmennya aku duluan baru Pevi muncul terus gantiin aku. Kan Gitu. berarti yang KW dia, bener. Enggak Iya dong. kan, di mana yang asli duluan. Heeh. Gitu terus ya udah akhirnya ketemu dari situ ternyata orangnya humble banget. Tidak seperti yang orang-orang bilang karena sempat beberapa kali kan isunya memang ada beberapa orang yang juga mirip sama Pevi. Oh gitu. Cuman tidak ditanggapi sama Pevi, bahkan ada yang terdengar ya diblokir sama Pevita karena Mungkin mungkin mengganggu annoying, ya. mungkin annoying. Tapi waktu itu berkatku adalah Pevi langsung reach kayak Wih, gitu. oke, langsung disupport segala macem kayak. Itu namanya berkat nggak bisa Itu berkat. kita nggak bisa iri dengan berkat orang lain itu Betul, tadi ya. betul. Terus setelah momen ketemu sama Pevita itu ada nggak hal yang membuat kamu tuh merasa bahwa Mirip Pevita. ngomong bener nih anak nih ya bener-bener. Membuat kamu tuh kayak oh ternyata Tuhan tuh kalau udah punya kehendak dibuka ini jalan satu-satu. Iya, sebenarnya lebih ke apa namanya? Kayak aku bersyukur sampai aku bilang ke beberapa orang yang terlibat dalam ceritaku kemarin ya, Kak Tias, Kak Pevi. Aku tuh sampai Kak bilang Tias sama tuh yang ngeviralin kamu itu ya. Aku tuh sampai bilang sama Kak Pevi juga loh kayak Kak Pevi terima kasih banyak. Kalau bukan karena Kak Pevi, bukan karena Kak Tias, kayaknya aku masih di sini-sini aja. Bilang gitu kayak ya udah kalian tuh saluran berkat. Pevi pun juga kayak jangan gitu Klau, kamu tuh punya talenta yang luar biasa. Makanya aku waktu itu langsung kayak ya udah aku bantu anak ini gitu. Support. Terus kayak, aku pun juga nggak bisa sampai sini kalau bukan berkat doa-doa dari kamu dan teman-teman yang lain gitu-gitu. Jadi kita sama-sama membantu. Dan ini fun fact. Lagi apa Fun itu? fact lagi. Aku udah pernah ketemu Kak Tias akhirnya kemarin waktu di Solo Paragon. In Kita person? ketemu in person. Oke. Kita ketemu lagi in person untuk kedua kalinya. Heeh. Terus aku kan berterima kasih banget nih kayak Kak Tias terima kasih banyak bla 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 bla. Terus dia bilang jangan gitu Klau. Soalnya soalnya dengan adanya apa sih tiba-tiba Tisu. buat apa sih? Nih, nggak usah Ada yang gitu. ngeces, ada yang Lanjut. ngeces. Ngiler. Nggak, soalnya dengan begini kamu tuh jadi berkat juga buat aku. Dia bilang bahwa sebelum keviralan kamu, sebelum aku upload video kamu, itu tuh aku sedang terlibat masalah bisnis. Si Kak Tiasnya. Hutang bisnis biasa lah ya, kalau berbisnis kan pasti ada hutang piutang Iya. gitu untuk mensupport. Karena waktu itu bener-bener habis COVID, Iya. ya habis COVID kan semua bisnis kan memang lagi off kan, termasuk dia tuh ada hutangnya berapa gitu, aku lupa banget. Nah habis itu aku udah bener desperate, aku udah nggak ngerti cara untuk bangkit lagi
bangkitin bisnis lagi, apalagi bisnisku tuh bisnis baju muslim waktu itu. Jadi itu agak sulit karena COVID dan orang jarang yang umroh karena waktu itu belum bisa kan Nggak boleh penerbangan. juga. Iya. Terus kayak aku udah desperate banget, aku udah bingung banget ini. Terus ini gimana caranya untuk balikin hutang yang sebegitu banyak? Setelah kamu viral, satu persatu tuh udah mulai kebuka, Klau. Jadi kayak waktu kamu viral tuh, aku kan masih nge-repostin orang-orang yang nge-viralin kamu. Tapi aku mikir, nggak bisa dong, ini kalau misalkan anak ini viral gue repostin kayak ya percuma juga. Mending gue menggunakan ini tuh untuk suatu hal yang lebih ada impactnya buat gue juga Dia gitu. juga, Akhirnya dari situ karena masih banyak yang nyari kamu di akunku, aku sering lah itu upload jualanku, Jualan. Oh, bisnisku. pinter dia. Iya. Aku uploadin bisnisku sampai orang tahu ngeh itu bisnisku kayak apa. Karena bisnisnya dia memang bagus sih, kayak inovatif. Dia bikin baju apa namanya, bukan umrah sih, kayak pendamping umrah apa sih? Pokoknya baju buat wisata rohani. Untuk yang muslimah, tapi dibentuk roknya tuh kayak celana kulot besar gitu. Jadi Oke. membuat orang tuh lebih nyaman. Dan bahannya tuh bagus. Dari situ ternyata yang notice itu bukan cuman sales bukan yang customer yang pada umumnya, kalangan pada umumnya. Yang notice itu artis-artis pada akhirnya. Oh, yes. Oh, Wah, udah dateng ya nih. Wow. Jadi kita makan dulu aja, boleh dipas aja nggak? Jangan dulu. kita break. Oh, ini paket lebaran ya? Iya, oh my god. Ih, oh my paket God, oh my Ramadan God. series. Ini emang TOP BGT sih, memang ya ampun. Keren. Terima you kasih ya, Double Mas. Decker. Kembali kasih Claudia. Ini kita sambil makan, konsepnya memang harus kenyang ya, Harus kenyang. kebetulan. Terima kasih ya. Terima kasih, Mas. Terus habis itu ya udah. Ini tadi sampai mana ya? Mas, Sampai kamu bikin aku lupa loh ini. Sampai di notice artis-artis. Oh ya, di notice artis-artis dan pada akhirnya Terima kasih. Lebih dekat ya. geser mana lagi? Rong senti, apa lagi ya. Terus habis itu di apa namanya? Di notice para artis. Termasuk Pevita. KBCL. Oh, KBCL. Karena waktu itu dia mau wisata rohani, mau umroh kan. Notice baju itu dan akhirnya timnya mereka beli baju itu. Dan bukan minta endorse ya, beli. Beli baju itu. Dia sempet posting, cuman nggak nge-tag ya, karena dia kan juga punya brand. Iya. Dia beli baju itu, nge-posting waktu di sana, bener-bener belinya tuh semua warna gitu loh. Wow. Satu model tapi semua warna. Buat berapa hari kan itu kan. Dia sering pakai baju itu di story-storynya, di ininya, sampai orang tuh tahu karena yang punya model baju itu tuh cuman si Dia, bisnisnya, Mbak Katias doang. ini. Terus kayak orang notice nih, kayak oh ini kan bajunya si ini. Akhirnya dari KBCL merembetlah ke artis-artis yang lain. Mungkin dia nanya kan ke BCL kayak, ini belinya di mana, bla 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 bla. Dia mulai merembet ke yang lain. Akhirnya udah mulai tuh terkenal si bisnisnya Kak Tias ini udah mulai bangkit lagi. Dan akhirnya bulan kemarin tuh yang waktu aku ketemu itu utangnya lunas. Ih, puji Tuhan. Jadi nggak cuman kamu yang naik, ini merinding tahu. Iya, Tapi gitu. dia juga ikut. gitu. Jadi kayak kalau kamu bilang di yang apa namanya di sini aku yang memberkati kamu, salah, Klau. Karena kita ini sama-sama saling memberkati pada akhirnya. Ya begitulah namanya mukjizat bekerja ya. Bener. Gak cuman satu arah. Bener. Terus ngomong-ngomong, ini kita boleh dong diambil Iya. dulu, say. Ini yang medium yang mana ya, Mas? Yang atas? Kayaknya yang Nah, atas kan nggak sih? lupakan. Kalau saya tidak salah ya, atau ini? Saya takut salah. Yang ini bener? Oh. Iya. Terima kasih ya Double Decker. Ini kita 2 jam ini makannya ya. Oh iya dong, silakan Claudia sayangku. Oh my god, take to your plate, careful. Mau dibantu? Takut. So, gede banget ini, gila. Double Decker keren banget, oh my god. Sebesar ini guys. Ya. Wahyu nggak? Wahyu. Gitu. Ah ini kan kondimennya ada di situ, sausnya ada macam-macam, kamu boleh pilih sendiri. Ini namanya apa? Ramadan series. Ramadan Jadi series. memang paket berdua gitu sayang Oh my nih. god. Silakan ini Oh potato my God. wedges-nya. Terima kasih. Dengan senang hati, ini adalah sausnya ada mushroom. Ada apa lagi Mas? Bell pepper dan barbecue.
Nih, kamu mau tuang-tuang yang mana? Silakan. Yang paling rekomen yang mana nih? Yang mushroom. Yang tentu mushroom saja. ya? Yes. Coba ya. Boleh. Sini aja deh. Itu the best. Paling Mau? best. Mau dong. Boleh. Boleh, Boleh. kakak. Dicoba kakak. Kita coba ya. Boleh dong. Oh my god, juicy sekali. Ini juga potato wedges-nya ini. Aku nggak beres ya ini ya. Karena fun fact lagi, pokoknya kalau sama aku tuh serba fun Fun fact. fact ya. Aku tuh suka banget sama mashed potato-nya Double Decker kan. Iya. Gara-gara yang makan di sini waktu itu Dulu sama- kita dinner itu ya. yang waktu dinner sama dirimu itu. Heeh. Terus kayak tiap aku BM mashed potato aku pasti go food. Nanti kita bawain pulang. Iya. 1 kilo. Boleh. Boleh itu bisa buat 2 minggu gak sih? Lumayan ya, lumayan ya. Ini kita makan dulu satu suap pertama. Boleh. Sorry guys, aku keturun. Enak banget. Mana gue enak Pol. Claudia yang sekarang ini pernah kebayang nggak sih sama Claudia kecil dulu? Tentang Claudia yang saat ini menjadi orang yang banyak dikenal, yang diundang berbagai stasiun TV, yang bisa kerja sama brand-brand besar gitu. Pernah nggak Claudia kecil ini membayangkan nantinya kamu ada di posisi sekarang? Ya, jadi emang dari kecil tuh aku suka nyanyi dan aku tuh selalu membayangkan diriku tuh mengikuti ajang pencarian bakat. Jadi aku tuh tidak malu untuk berdiri di pinggir jalan di depan banyak orang lewat Oke. dan menyanyi secara lantang. Lantang. Terus habis itu dukung aku ya. Ketik Rex pasti Claudia. Kamu udah ngebayangin dan pengen Yes, kayak gitu? aku Oh. selalu kayak memang jiwaku tuh selalu pengen aku di entertain, Oke. di dunia entertain. Berarti kamu udah punya mental untuk dikenal banyak orang ya pasti? Mental ya. Udah nggak mental aja itu mental. Sampai mental Sampai tuh. mental. Emang pengennya ke situ. Jadi tapi kalau untuk kebayang sekarang pada akhirnya bisa tercapai, terwujud tuh kayak ya kaget, tetap kaget ya kayak. Nggak nyangka, durian. Nggak nangka. Nggak nangka. Buah-buahan. Pasar gede ini lama-lama. Jadi Gitu. memang ini hal yang dicita-citakan waktu kecil dulu. Dari kecil, ya bahkan mamaku pun selalu bilang ketika aku sering curhat sama mamaku ketika aku lagi capek segala macam. Waktu aku dibully juga itu, mamaku selalu bilang, Sebentar, dibully kamu seorang kamu ya, dibully. aku selama sekolah aku dibully dong. Dari SD maksudnya. Ya dari SD kelas 5 sampai aku SMK pun aku nggak pernah punya teman, nggak pernah punya teman yang bener-bener temen tuh nggak ada. Dibulinya karena apa? Teman karena kasihan tuh ada. Iya, tapi kan kamu dibulinya karena apa kalau boleh tahu? Ya aku nggak tahu orang tuh dibully tuh nggak pernah tahu dia dibully karena apa. Iya sih. Ada yang karena cakep banget, terus Wah, disukain itu banyak kayaknya orang, alasannya. terus dibully. Ada yang karena pinter banget, makanya ambis, terus akhirnya dibully. Bisa jadi sih. Ada yang karena cupu banget, ada yang karena wibu banget. Ketika kamu dibully tadi itu loh, Apa? dan kamu bisa keluar, itu karena apa kalau boleh tahu? Karena kan namanya gini, ketika orang ada di posisi yang terbully, itu pasti kan semuanya down ya. Dalam arti mungkin cita-citanya yang dulu udah nggak relevan lagi karena ya pembulian itu. Tapi kamu bisa lepas dan keluar tuh dari mana? Ya itu tadi keinginanku kuat untuk kayak gue harus jadi orang, gue harus jadi orang. Setiap sekolah tuh aku akhirnya kebayangnya cuman udahlah gue sekolah, belajar, pulang udah. Gitu doang. Gue nggak mau mikir ntar orang ngomong apa, nggak mau mikir ntar si pembuli gue tuh bakal ngomong apa, bakal melakukan apa. Dalam mengelola kesibukan, Claudia mengatur semuanya sendiri atau ada yang ngebantu Clau? Kayak maksudnya ada manajemennya, terus kalau misalnya orang mau kerja sama Claudia tuh harus menghubungi manajemen atau ke Claudia langsung? Aku sekarang, kalau dulu ya ada manajer, karena waktu dulu kan bener-bener yang rame banget sampai aku tolong nggak kuat gitu. Nggak mampu. Akhirnya ada manajer, cuman karena ada 1-2 hal yang ternyata aku nggak cocok di manajerin. Oh gitu? Karena aku nggak suka diatur-atur ternyata. Kayak kita sama lagi, Iya lagi, cewek-cewek ini. nggak suka diatur-atur. Ah itu dia. Terus sekarang berarti sendiri?
Makanya sendiri sekarang. Jadi kalau misalkan mau menghubungin aku, misalnya mereka langsung lewat orang tua aku, enggak dong, langsung lewat Instagram atau WhatsApp. Itu langsung terkonek sama kamu ya? Ya langsung ke aku. Enggak pakai admin gitu? Enggak dong, ngapain pakai admin? Bayar orang lagi. Bayar orang mah. Kita kan cuma minded. Iya benar, kita kan money oriented. Terus Clau, momen saat ini tuh keluarga gimana nanggepin kamu? Apakah mereka juga ikut menjadi tersorot oleh media? Oh enggak sih, karena kayak kalau mamaku, papaku pasti seneng banget ya ketika ngerti aku. Oh jalannya terbuka lebar, tinggal gimana caranya kamu bisa mempertahankannya dengan baik. Setidaknya kalaupun tidak bisa mempertahankan dengan baik, maksudnya karirnya dengan baik, setidaknya namanya harus baik. Iya. Gitu. Dilihat orang tuh harus baik, reputasinya harus baik. Jadi jangan sampai jangan aneh-aneh deh lu. Gitu kalau mamaku bilang. Jangan aneh-aneh pokoknya. Itu ngomongnya sambil agak teriak dikit ya? Kayak marah. Sambil menggebrak meja. Terus ya gitu. Kalau mama papa terekspos sih enggak. Karena mereka ya udah. Kalau misalkan anak gue udah kesorot kamera ya udah. Mereka bukan tipe orang yang kan ada tuh beberapa orang yang anaknya viral, emaknya juga pengen ikut. Iya. Aku masuk YouTube. Di belakang. Masuk YouTube. Bu Sri, aku mlebu YouTube lah Bu Sri. Oh, namanya Sri mama? Bukan. Bukan, aku ngambil nama orang lain aja. Kalau ada kesamaan nama, ini tempat, hanyalah ketidaksengajaan semata ya. Bener, gitu. Berarti memang keluarga sangat support hingga ini dan terus memberikan petua-petua yang baik ya. Betul. Terus lanjut nih yang kamu alami ini balik lagi kebetulan atau buah dari segala kesabaran dan doa yang kamu panjatkan. Kan ada orang yang mikir kayak yang delalawai kerekam delalawai gitu. Nah menurut kamu sendiri? Karena kamu mengalami tadi momen dimana kamu tuh ya dibully, diremehkan, sampai dilecehkan fisik segala macam. Menurutku di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Oke, there's no coincidence. Nggak ada yang namanya kebetulan. Menurutku semuanya tuh sudah blueprintnya tuh udah ada. Oke. Jalurnya tuh udah dibuat sedemikian rupa, tinggal kesiapan kita untuk menerima aja. Kayak Tuhan tuh cuma tinggal nunggu waktunya aja loh. Penting nggak sih kayak siap belum? Kalau udah siap nih Dikasih. kalau belum siap ya udah nanti dulu aja, belajar dulu aja gitu. Nah jadi menurut aku kayak kemarin tiba-tiba aja, walaupun rasanya tiba-tiba, aku yakin pasti kayak Tuhan tuh ngasih itu di waktu yang tepat. Nyatanya impact-nya juga besar sekali untuk orang-orang di sekitarku, bahkan ke Kak Tias, bahkan ke Pevi waktu itu juga lumayan luar biasa kan impact-nya. Jadi menurut itu bukan kebetulan sih, kayak itu doa semua orang. Ya doanya Kak Tias sendiri, ya doaku, ya doa orang tuaku, ya doa orang-orang yang akhirnya dapat berkat dari situ gitu. Terus sekarang karena tadi sempat orang tuanya Claudia juga ngomong ya kalau misalnya bisa menjaga karir dengan baik ya setidaknya namanya baik. Tapi kan saat ini Claudia juga udah punya band sendiri kan? Punya band sendiri. Boleh dong dijelasin? Ya jadi bandku yang mana nih? Oh ada banyak? Kebetulan ada 54. Wow. Yang tidak terekspos itu 52. Wow. Jadi band dia itu sesolo tuh dia yang mau. Iya benar. Garage band. Aplikasi di sini. Oh iya tuh. Mana tahu loh. Band lab. Kamu punya band sendiri ada berapa? 2, 3? Kalau untuk yang aku bentuk sendiri ada 1. Oke. Kalau yang namanya lagi yang namanya Belizia. Itu kamu buat sendiri dan teman-teman? Itu aku buat sendiri sama teman-teman. Jadi memang ya udah kita genrenya R&B, jazz, terus funk gitu-gitu. Sedangkan yang satunya itu aku member vokalis aja di Mahalangit. Mahalangit. Ya, band reguler juga. Beda genrenya tapi ya. Beda genrenya. Jadi kalau misalkan yang Mahalangit ini kan dia lebih ke top 40 tapi 2000-an juga kan. Ya kalau misalkan aku habis ngeband sama Belizia, terus habis itu aku harus reguleran sama Mahalangit. Itu kayak kepribadianku langsung nge-switch gitu loh. Listnya juga nge-switch, cara ngomongku juga nge-switch kayak waduh. Beda banget. Beda banget soalnya yang Belizia tuh bener-bener anak muda kan. Kita punya spesialisasi buat nge-guide anak muda. Karena kan jadi gini, awal terbentuknya si Belizia ini adalah karena keresahan teman-teman juga beberapa yang ngelihat kok solo nih musiknya kayak kurang maju ya,
reguler, kita ngomongin reguler ya. Kayaknya itu bukan cuma 1-2 orang yang berkata demikian. Iya. Terus? Itu regulernya kurang maju, Reguler. soalnya kayak apa namanya? Di Solo tuh masih terkesan ya saya yang penting enak reguler. Yang penting muni Yang kita penting main, iya betul. Yang penting main, yang penting nyanyi Iya. gitu. Tanpa tahu esensi reguleran tuh gimana sih, cara entertaining customer tuh seperti apa sih, Iya. kayak gitu tuh mereka belum paham gitu, banyak yang belum paham. Dan kita juga ketinggalan jauh dari Jogja, Jakarta, kota-kota lain yang beberapa band-band tuh udah ada spesialisasi sendiri. Kayak misalkan, oh genrenya ini nyel, segmennya ini nyel. Atau punya spesialisasi memang, misalkan kita sediakan, kalau di Belizia juga ada playback. Jadi kayak sequence gitu. Kita spesialisasinya juga sequence Oke. atau playback. Belum semua lagu, cuman beberapa. Cuman itu juga sudah membuat kayak, oh Solo ada nih band yang udah mulai pakai playback, udah mulai pakai sequence. Karena nggak semua band punya ini. Enggak semua band, ada beberapa mungkin yang sudah memulai juga dari awal, cuman kayak untuk saat ini Belizia membawanya ke coffee shop. Oke. Yang harusnya biasanya segmen-segmen seperti itu dibawa ke bar, ke outlet-outlet yang grade A gitu-gitu. Sedangkan Belizia sendiri kita coba masukin yang kayak begini, genre yang kayak begini, udah Tapi- jangan sing along. Kita cari yang seru aja. Itu ke coffee shop. Ternyata marketnya dapat. Ada ternyata banyak orang yang suka jazz, banyak orang yang suka R&B, cuman nggak tahu wadahnya karena harus ke bar kan agak repot ya, atau harus ke restoran fine dining kan agak pricey, agak repot menurut mereka karena mereka nggak bisa afford kan, seperti yang kamu bilang tadi, kayak udah kita bawa ke coffee shop dan ternyata masuk juga. Masuk. Dengan suasana yang seperti itu, dengan band-band kita, anak-anakku maksudnya teman-teman Mana papanya? teman-temanku yang memang kita satu visi. Nah, Dan kita satu taste, kita satu energi Dalam juga bermusik di pasti. dalam bermusik. Jadi kayak wah seru banget. Itu Belizia. Kayak gitu sih. Apa lagi tadi aku ngejelasin? Nah gitu. yang Mahalangit itu tadi kamu Kalau yang sebagai Mahalangit, vokalis ya? vokalis saja. Tapi seru juga sih Mahalangit karena aku kerjanya sama om-om, guys. Aduh, kalau nyebutin om-om itu saya ekspektasinya beda. Terus kamu nggak mau bikin lagu sendiri gitu, Klop? Nah, tenang aja aku dan teman-teman juga sedang memasak. Bukan sama Belizia sih. Aku Oke. sendiri, cuman aku lagi memasak beberapa single. Wih, Semoga ya. Nanti tolong ya Double Decker di setel terus aja di sini nih ya. oh pasti. Pasti ya. Bahkan Harus ya. sebelum rilis kita putar. Boleh nggak? Kita muter yang pertama kali sebelum Draftingnya? Spotify. Iya. Suara gue doang itu. Belum ada musiknya, mixingnya, belum ada. Jadi aku targetnya sih Kapan? ya semoga kekejar ya, semoga Tahun ini, pertengahan tahun? Maret harusnya. Bulan depan. Harusnya bulan depan. Udah keluar maksudnya? Karena aku ulang tahun kan Maret. Menurut aku dinernya di sini sih. Menurut aku harus digratisin sih. Menurut aku itu penting banget untuk paket buber sih. Iya benar, paket ulang tahun. Tapi Paket harus ada ulang- badutnya. Ada kok kita ready ya, ya kok. Ready ya mas? Kita mah. Aku suka badut. Berarti rencananya adalah rilis ketika kamu ulang tahun. Iya, rencananya rilis Menjadi kado ulang tahun dari kamu untuk kamu sendiri. Iya lagi. Keren banget sih orang mandiri. Semandiri itu Karena karena. aku seumur hidup nggak pernah disurprisein. Wah, Pernah sih cuma sekali, 2 kali, cuman kayak yang nggak, yang surprise yang wow gitu nggak. Di ulang tahunin aja nggak, jarang. astaga. Jadi aku pernah loh. Kita open donation yuk. Iya. Sebenarnya yang punya ide untuk ya udahlah rilisan aja, kita targetnya deadline-nya pas kamu ulang tahun. Itu produserku justru. Oh. Jadi bukan aku sendiri. Kayak ide bagus tuh. Makasih ya. Ada yang Setidaknya. ingat ulang tahunku Nah. gitu. Di saat aku sendiri kayaknya udah lupa gitu. Karena dia udah capek nyurprisein diri sendiri bertahun-tahun. Selama 24 tahun ini Luar biasa ya, mandiri sekali. mandiri. Setelah ini, seorang Claudia mau mengejar apa? Aku nggak muluk-muluk sih sebenarnya. Aku memang dulu tuh sering dikenal orang sebagai seorang pemimpi. Pemimpi. Yang ya udah kerjanya mimpi terus, tidur terus Berapa jalan. tangi ya? Mit, Kayak mimpiku tuh banyak, Oke. cita-citaku tuh banyak, dan makanya aku tuh selalu suka untuk mencoba banyak hal juga karena nggak tahu ya Yang mana yang bakal mana jadi? yang bakal jadi. Benar Jadi sih. kalau aku sekarang dalam
berapa waktu ini memang targetku adalah aku pengen fokus dulu musik. Oke. Aku pengen mengubah image yang tadinya aku seorang content creator itu berubah jadi public figure, dan bener-bener nyel public figure gitu loh. Jadi orang tahu aku sebagai public figure, udah bukan lagi content creator, sudah bukan lagi pawang otter, sudah bukan lagi pegawai kebun binatang. Aku udah nggak mau ditaruhin, dilabelin seperti itu. Pokoknya aku maunya Claudia nih udah Claudia ini nyanyi, ya konten, ya semua bisa gitu. Berdiri di atas nama sendiri ya. Betul, kayak gitu. Walaupun masih ada nama Pevi nggak apa-apa. Itu malah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau bisa Pevi harus sama aku terus. Di borgol sih berdua. Gitu. Aku ngejarnya itu sih. Jadi membranding kamu lebih kuat lagi ya. Iya, Untuk nge-branding menjadi seorang Claudia ya Claudia, nggak usah dikasih embel-embel yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin nggak. Oke. Gitu aja. Dan mungkin kita bakalan lebih sering nonton Claudia di layar kaca dengan berbagai project yang Iya, akan di datang layar ke kaca depan. tuh berarti akuarium kan? Betul. Jadi dia Layar kaca. blub-blub nggak sih? Di dalam air gitu. Gitu ya. Terus ada nggak closing statement dari kamu buat siapapun yang menonton? Aduh, aku closing statement kayak gini tuh agak sulit ya. Semua orang tuh berproses. Kita percaya proses itu nggak pernah mudah. Kalau hidup kita tuh tidak baik-baik saja, ya udah dijalanin. Karena itu bagian dari proses. Bagian dari proses. Kayak kalau misalkan kamu juga punya mimpi, jangan pernah takut untuk terus bermimpi sih menurutku. Meskipun dibully, Meskipun dibully, jangan takut, kayak jangan sampai ada pemikiran untuk udahlah gue dibully, gue sampah. Enggak gitu konsepnya. Justru bullying itu adalah salah satu proses hidup yang menurutku paling berharga, karena dia ngebentuk segala aspek dari diri kita. Mental iya, secara fisik iya. Karena maksudnya aku bilang kenapa secara fisik, karena kita kayak lebih energik aja akhirnya. Karena kan energi itu bisa dirasakan ketika kita ketemu sama banyak orang. Terus bagaimana cara kita jalan, kita lebih pede, harus lebih pede gitu kan, membentuk kan secara fisik gitu kan. Ya udah, pokoknya apapun yang kita alami itu bagian dari proses. Jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah capek-capek untuk ngejar goals kita. Kalau misalkan kita bisa jadi berkat untuk orang lain, itu akan jauh lebih baik. thank you for joining our double pod kali ini from Zero to Hero. Dari seorang Claudia kita belajar banyak. Belajar apa? Nonton sampai kelar. Tadi kalau udah dapat banyak tuh dicatat Ya itu. buat belajar. Ya, Kalau itu. kalian dibully jangan nyerah. Jangan menganggap bullying sebagai hal yang menindas, tapi jadikan itu sebagai bahan bakar semangat kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Double pod, right the pod, share the love. Merdeka.